Yang mengadu sudah berapa orang ya? Sudah banyak ya? Sampai detik ini kira-kira ya masih belum sampai 100. Belum 100, tapi sudah puluhan ya? Itu yang saya anggap serius loh ya. Ya udah sekian puluh ya? Ya sekian puluh udah. Waduh, udah banyak. Iya. Dan orang sekian puluh itu umumnya orang yang oknum-oknum punya jabatan, orang-orang kaya dan pebisnis umumnya begitu. Ya. Orang-orang penting berarti ya? Orang penting juga kadang-kadang. Orang penting, pebisnis maupun pejabat ada yang sampai tertipu dengan alasan uang amanah. Cuma kalau pejabat itu pasti melindungi jabatannya, jadi tidak mau terbuka secara umum gitu. Malu lah ya. Berarti dari oknum yang memanfaatkan yang luar biasa ya. Mereka luar biasa. Bisa menipu pejabat, bisa menipu pengusaha. Iya. Kok mereka memanfaatkan harta amanah itu yang disayangkan? Iya, ya, memang rasional ya, terus terang aja ada. Yang katakan terus terang aja ada ya. Jadi modus penipuan itu karena memang harta amanah itu ada ya? Iya memang ada, real ada memang. Lah bagaimana nggak rasional Pak? Indonesia kan baru sekitar 76 tahun yang lalu. Tapi negeri ini, kerajaan itu sudah ratusan tahun sebelumnya sudah kerajaan. Bahkan ini bapaknya Bung Karno terus terang aja ini Pakubuwono ke-10 tuh. Itu raja yang kaya raya. Beliau itu pejuang sejati. Karena kekayaannya waktu itu untuk membiayai pemberontakan melawan Belanda. Sebar ke Sulawesi, sebar ke Kalimantan. Pejuang-pejuang itu dibiayai semua oleh beliau. Nah, terus suatu saat beliau punya anak yaitu Kusno atau Bung Karno itu ya, disembunyikan oleh beliau supaya nanti jangan putuslah pergerakan beliau itu. Akhirnya Bung Karno itu diberikan kepada kakek saya di Blitar, Pak Sukemi. Nah, yang Pak Kemi itu istrinya adalah orang Bali, Ibu Ida Ayu ya, orang Bali. Lalu memelihara Bung Karno dan kebetulan hidupnya waktu kecil di kakek saya di Desa Sanan Wetan sana. Jadi Bung Karno itu waktu kecil ya latihan gamelan, latihan dalang, latihan nembang, latihan joget gitu. Oh gitu. Berarti kunci rahasia harta amanah itu Bung Karno dan Kennedy ya? Iya. Hanya saya yang berpikir begini sekarang Pak Zin. Waktu Bung Karno tahun 63 kelihatannya sudah sadar kalau akan ada sesuatu yang besar di negeri ini ya. Lalu nyekar ke Blitar, ke yang Putri yang Kakung. Pada waktu itu saya di Ibu Buardoyo yang melihara saya sejak kecil, kakaknya Bung Karno, itu di telepon, Jati jangan boleh pergi, saya mau nyekar ke Blitar, istilahnya nyadrang ke Blitar. Terus saya ikut waktu itu Bung Karno pernah gini, Jati kelas berapa? Kelas 2 semea Pak. Ya udah, sinau yang sergap ya sampai lulus. Nanti kalau sudah lulus sekolah di Jakarta, meluluskan perguruan tinggi di sana, sambil biar diajarin dalang Pak Gito Swoko, dalang wayang Purwo dari Kademangan itu gitu. Terus bilang gini, Jati ingat ya, Jati besok yang teruskan Bapak. Dan ini yang saya sampai sekarang berpikir, meneruskan itu saya tahu tidak harus menjadi RI 1, tidak harus menjadi seorang pejabat besar di negeri ini, tidak harus, karena PR-nya itu sangat luas sekali. Bung Karno menyatukan menjunjung derajatnya kaum marhen, supaya kaum marhen itu tidak tertindas oleh sistem
Ini kan perlu perjuangan hukum, perjuangan politik, perjuangan organisasi, dan lain sebagainya. Tapi yang mengadu sudah berapa orang ya? Sudah banyak ya? Sampai detik ini kira-kira ya masih belum sampai 100. Belum 100, tapi sudah puluhan ya? Itu yang saya anggap serius loh ya. Ya udah sekian puluh ya? Ya sekian puluh udah. Waduh, udah banyak. Iya, dan orang sekian puluh itu umumnya orang yang oknum-oknum punya jabatan, orang-orang kaya, dan pebisnis umumnya begitu. Ya. Orang-orang penting berarti ya? Orang penting juga kadang-kadang. Orang penting, pebisnis maupun pejabat ada yang sampai tertipu dengan alasan uang amanah. Cuma kalau pejabat itu pasti melindungi jabatannya, jadi tidak mau terbuka secara umum gitu. Malu lah ya. Berarti dari oknum yang memanfaatkan yang luar biasa ya, mereka luar biasa bisa menipu pejabat, bisa menipu pengusaha. Iya. Tuh mak, kok mereka memanfaatkan harta amanah itu yang disayangkan? Iya, ya, memang rasional ya, terus terang aja ada. Yang katakan terus terang aja ada, yaitu oleh karena itu yang kuncinya dua-duanya dibunuh. Ya, dibunuh secara tidak langsung. Bung Karno dan Kennedy itu ya. Itu karena dua-duanya itu ngerti, dan Kennedy itu orang barat. Kenapa kok sampai berpikir di situ? Orang barat itu kan sekarang mungkin ratusan tahun yang lalu sukmanya itu adalah bisa juga orang Jawa ya. Banyak yang seperti itu, banyak. Jadi apa? Modus penipuan itu karena memang harta amanah itu ada ya? Iya memang ada, iya ada memang.